kobra nggak cuma berjuluk predator alias pemangsa, ia juga terkenal kanibal alias ia memangsa ular. Seram! Sepertinya sekarang Sobat Totan ini sedang menunggu mangsanya deh. Walah, tanpa babi bu, si lanang sapi langsung diserang sampai tidak berkutik. Jadi bukan tanpa alasan binatang melata satu ini mendapat gelar King alias Raja Ular. Bahkan, ia satu-satunya ular yang dapat memangsa ular berbisa lain tanpa harus takut terkena efeknya. Luar biasa sob, Otan kagum sama kamu. Otan sudah sampai di Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Disinilah tempat tinggal Kak Puput Desnita, si pemilik konten TikTok yang viral. Di lingkungan rumahnya, gadis berusia 19 tahun ini dikenal sebagai penakluk ular loh. Untuk mengisi waktu luangnya, Kak Puput biasanya sering pergi ke hutan bersama Kak Ihsan untuk herping atau mencari binatang reptil di hutan. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana keberadaan reptil di habitat aslinya. Karena keberadaan reptil di hutan dapat menentukan sistem rantai makanan di alam, teman. Wah, Kak Puput sepertinya melihat sesuatu nih. Kira-kira apa ya? Teman, beberapa jenis ular memang suka hidup di tempat yang lembab dan tertutup seperti ini. Bagi mereka, tempat seperti ini adalah tempat ternyaman untuk bersarang. Tuh, benar saja kan? Ternyata ada ular kobra yang muncul di antara tumpukan kayu. Ini adalah jenis ular kobra Jawa. Cirinya, sekujur tubuhnya berwarna hitam kelam. Ular ini banyak ditemukan di Pulau Jawa, terutama di hutan tropis seperti ini. Berbeda dengan king cobra, kobra Jawa dapat menyemburkan bisanya sebagai bentuk pertahanan dirinya. Dalam rantai makanan, ular ini menjadi hewan yang memangsa dan dimangsa. Keberadaan ular ini juga menjadi tanda bahwa lingkungan hutan masih terjaga dengan baik. Duh, ada-ada saja deh Kak Puput. Kenapa sih harus ikut menangani si ular kobra ini? Bikin Otan gemeteran saja deh. Sudah Kak, kita lepaskan lagi ke habitatnya. Kita cari reptil lain penghuni hutan ini. Sehat-sehat ya sob. Sampai ketemu lagi. Kak Puput dan Kak Ihsan sekarang mau mencari reptil yang habitatnya di sekitar sungai, teman. Biasanya menjelang sore, banyak reptil dan hewan lain yang turun ke sungai untuk mendinginkan badan atau sekedar minum. Tetap waspada ya Kak, karena mereka bisa saja tiba-tiba muncul dan menyerang kalian. Otan tunggu di pinggiran aja deh kalau begitu. Itu apa, Hah? Mana, Put? Lihat, sepertinya ada ular cincin emas yang sedang melintas di pohon pinggir sungai. Ular ini sangat agresif, teman. Oleh karena itulah, kita harus sangat berhati-hati dalam menghadapinya. Ular cincin emas atau ular mangrove memang memiliki habitat di sekitar sungai, teman. Saat siang hari, mereka hanya berada di atas pohon untuk istirahat. Sementara saat sore sampai malam, ia akan turun dan aktif untuk mencari mangsa. Wah, si ular nampaknya berhasil meloloskan diri nih. Tidak! Saat di air, Sobat Totan ini sangat pandai berenang, teman. Sampai-sampai Kak Ihsan dan Kak Puput basah kuyup nih mengejar kamu, Sob. Hitung-hitung sekalian mandi sore ya, Kak. Wah, akhirnya tertangkap juga nih si ular cincin emas ini. Keberadaan ular ini juga memiliki peran penting dalam ekosistem alam, teman. Ia dapat menjaga agar populasi burung, kodok, dan hewan air lainnya tidak berlebihan. Sementara itu, ia juga menjadi santapan bagi burung-burung predator. Ular ini juga menjadi indikator bahwa lingkungan di sekitar sungai masih sangat baik. Rasa manis buah rambutan enak dimakan secara perlahan
Apabila ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Sampai ketemu lagi ya, Sob. Teman, seringkali terdapat pemberitaan kalau Sobat Otan ini masuk ke dalam pemukiman warga. Ini terjadi salah satunya karena stok makanannya di alam sudah habis, teman. Dan akhirnya mencium bau tikus yang bersarang di pemukiman manusia tinggal. Nah, meski demikian, kalian jangan asal bunuh ular yang masuk ke dalam rumah ya. Selain karena mereka juga punya hak untuk hidup, kelangsungan hidup mereka juga penting untuk kontrol populasi dalam siklus rantai makanan. Nah, kali ini agen Otan Kak Nurma punya tipsnya. Cukup dengan pipa seperti ini, ditambah kantong di ujung satunya, kita bisa mengamankan si ular. Kak Nurma, ayo kita buktikan. Pada dasarnya, ular adalah hewan yang memiliki insting untuk menghindar dari bahaya. Caranya, dia akan bersembunyi di tempat yang gelap. Rongga pipa yang gelap akan langsung direspon si ular sebagai jalan keluar atau tempat yang cocok untuk sembunyi. GPL, nggak pakai lama. Langsung saja si ular bergerak maju masuk ke dalam pipa tanpa paksaan. Dan kalau sudah masuk ke kantong, tinggal diamankan deh. Jadi teman di rumah bisa menangkap ularnya tanpa melukai atau membunuhnya. Sekaligus aman juga buat kita. Cakep! Itu, posisi ngambil gambarnya terlalu dekat. Otan khawatir, serangan ular king cobra kan sangat cepat dan berbahaya. Kalau terlalu dekat seperti itu, bisa. Aman Otan, tenang aja, kan ada kacanya. Om kameramen nih, bikin panik Otan aja. Ternyata Om kameramen sedang mengambil gambar detailnya, teman. Makanya diperlukan kaca sebagai pembatas yang aman. Dengan demikian, kita jadi tahu deh gambaran detail organ-organ tubuh si king cobranya. Gambar-gambar ciamik yang kalian tonton ini semua berkat Om kameramen. Keren!